Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sri Meliawati, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 29 Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktek baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya bagikan adalah menggabungkan unsur budaya dan sentuhan teknologi yang saya beri nama Besti Butek. Belajar seru, tetap intens dengan menggabungkan budaya dan sentuhan teknologi. Bapak Ibu guru, pernahkah melihat anak didik kita ketika berpapasan tidak menegur? Atau ketika bertanya kepada kita, mereka tidak menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Atau lagi berbicara kepada kita sebagai gurunya dengan bahasa kekinian atau bahasa gaul. Apakah Bapak Ibu guru tahu penyebabnya apa? Ya, salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi dan minimnya interaksi dengan orang lain di lingkungan tempat tinggalnya. Seolah hal ini menjadi hal yang biasa bagi mereka. Ditambah lagi dengan kecanduan game online, mengikuti tren-tren joget-joget di media sosial, mengakibatkan memudarnya akhlak dan karakter pada murid. Pada zaman digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih. Namun, bukan berarti kita harus melupakan budaya dan tradisi daerah kita. Dalam budaya Minangkabau, mengenai adab, sopan santun telah diatur dalam filsafat Kato Nan Ampe dan Sumbang Dua Baleh. Oleh karena itu, sebagai pendidik, saya ikut merasa berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kebudayaan tersebut, karena berkaitan dengan tujuan pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu inovasi yang saya lakukan untuk tetap melestarikan budaya daerah melalui permainan-permainan tradisional, namun tetap mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, dan kebutuhan belajar murid pun terpenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di samping untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi sangat menjunjung tinggi nilai perbedaan dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi murid. Kita juga menyadari bahwa gaya belajar murid juga berbeda-beda. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kecenderungan anak adalah bermain. Seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Sehingga pembelajaran dapat diintegrasikan dengan pola bermain. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, yang meliputi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten merupakan metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan dan profil belajar murid. Pada metode konten, pendidikan juga harus memperhatikan kesiapan belajar murid, mulai dari gaya belajar, minat, dan bakat murid. Ini menjadi poin penting sebelum memulai pelajaran. Berikut langkah pembelajarannya. Masih semangat siang hari ini? Ibu akan membagikan link Jamboard yang ada di layar. Nah, nanti kalian isi dengan perasaan kalian bagaimana saat ini. Dari yang kamu kirim kah melalui Jamboardnya? Perasaan kalian sepertinya sedang bercampur baur ini. Ada yang senang, sedih, semangat. Ada yang sedang galau, ada yang sedang marah. Dan ada yang biasa saja. Nah, kita doakan siapa saja yang di dalam kelas ini yang sedang galau, semoga dipulihkan hatinya, ditenangkan jiwanya, dan pikirannya, supaya bisa menerima pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke,
Selanjutnya, diferensiasi proses dilakukan melalui kegiatan berjenjang, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan adanya pengelompokan siswa sesuai kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Pada tahap proses, saya telah menyediakan 4 jenis permainan anak nagari yang berbeda-beda, yaitu sepak tekong, pacu upiah, batu tujuh, dan lore. Kemudian, murid dibagi menjadi 4 kelompok. Saat pembagian kelompok, murid diberi kebebasan dalam memilih permainan yang mereka sukai. Setelah itu, murid keluar kelas mencari lokasi tempat mempraktekkan permainan yang mereka pilih yang nyaman bagi mereka. Namun, tetap di area sekitar sekolah dan di bawah pengawasan guru. Sesuai kesepakatan, sambil bermain, murid melakukan observasi terhadap permainan dengan pertanyaan pemandu, apa objek yang diamati, bagaimana cara bermain, atau aturan permainan, apa manfaat permainan, dan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam permainan tersebut. Tadi kalian sudah melaksanakan permainan-permainan dan permainan itu merupakan permainan di daerah kita. Namun sekarang permainan itu sudah mulai memudar karena apa? HP. Nah, tahu. Karena HP. Kita kembali lagi ke topik permasalahan kita, ke materi kita, menyusun teks laporan hasil observasi. Sambil bermain, kamu mengamati tadi kan? Nah, untuk memudahkan kalian membuat laporan tersebut, kalian buat di dalam Google Doc. Nah, di sana kalian bisa mengerjakannya secara bersama dan berkolaborasi dengan teman-teman. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok, namun dalam presentasi itu tampilkanlah semenarik mungkin. Kita buat melalui Canva. Sekarang silakan buka aplikasi Canva-nya. Kalian desain di sana apa yang akan mau kalian tampilkan. Kalian presentasikan hasil pengamatan kalian di luar tadi. Oke, baiklah Anak-anak Ibu semuanya, waktu untuk mendesain Canva-nya sudah selesai. Sekarang tiba waktunya untuk kita melaksanakan presentasi hasil pengamatan kalian semuanya mengenai permainan tradisional kita. Oke? Untuk kelompok yang tampil duluan, Ibu menggunakan aplikasi Spin. Oke. Akhirnya kelompok sepak tekong. Oke, silakan kelompok sepak tekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok permainan sepak tekong, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu permainan tradisional Minangkabau. Bagaimana Anak-anak Ibu? Senang bermain di luar tadi? Senang. Oke, itu kelompok YY. Bagaimana tadi? Senang? Lompat-lompat? Apa yang kamu rasakan? Capek kaki rasanya. Tapi hati senang? Senang. Senang belajar bahasa Indonesia dengan Bu Sri, karena kita tidak hanya belajar materi saja, tetapi juga sambil bermain. Bapak Ibu guru hebat, dari pelaksanaan praktek pembelajaran ini menunjukkan keberhasilan jalannya skenario sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah direncanakan. Murid menjadi lebih antusias. Hal ini dibuktikan dengan semangat murid mengikuti pembelajaran sampai jam pelajaran berakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan inovasi ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid karena terintegrasi dengan permainan, yaitu permainan anak nagari. Kemudian tetap mengikuti perkembangan teknologi tanpa melupakan tradisi dan kebudayaan yang ada di lingkungan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah hasil inovasi pembelajaran yang sudah saya rancang. Semoga dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu lainnya dimanapun berada. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.